warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir kajian malam hari ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin. Bahagia semua? Pura-pura bahagia, oh bahagia beneran? Insya Allah bahagia beneran. Ya, saya hormati Ketua Takmir An-Nur Gunung Sari, ibu-ibu panitia ya, panitianya ibu-ibu semua ya. Bu Dati yang kontak saya, terus takmir-takmir yang lain, kemudian ibu-ibu semua hadirin yang dirahmati Allah. Semoga malam hari ini, acara ini ada manfaatnya dan kemudian kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sebelum saya kelupaan kaitan dengan tadi akan diadakan acara perawatan jenazah ya, pelatihan perawatan jenazah. Saya mengusulkan ada baiknya, jadi sebelum perawatan jenazah itu dimulai pelatihannya, ada penjelasan tentang apa yang terjadi ketika orang itu sudah meninggal. Jadi begitu orang itu meninggal, itu apa yang terjadi pada orang yang bersangkutan. Nah, saya punya kalau di Sidoarjo, kalau yang PDM tapi ya, yang bapak-bapak itu kalau pelatihan mesti depannya ada penjelasan tentang kematian itu seperti apa, terus kemudian apa yang terjadi seseorang setelah meninggal dalam tataran medis maupun teologisnya. Kira-kira nanti itu kalau panjenengan ketemu jenazah yang posisinya meluk gini misalkan, itu sudah berapa jam, itu sudah berapa hari umurnya, nanti dapat ilmu tentang itu. Sehingga kemudian ketika melakukan perawatan jenazah yang bisa jadi ketemunya sudah beberapa hari, itu ada cara perlakuan khususnya. Jadi ada yang pada saat kaku itu mau diluruskan bagaimanapun tidak akan bisa, ada perlakuannya gitu ya. Jadi usul saja, kalau memang memungkinkan sebelum pelatihan jenazah nanti ada hal-hal yang terkait dengan penjelasan apa yang terjadi pada seseorang ketika wafat, setelah sekian menit, sekian jam, sekian hari, itu ada proses-prosesnya yang insya Allah kalau kita tahu semakin melengkapi pelatihan perawatan jenazah itu gitu ya. Betul, perawatan jenazah, jangan pakai istilah pemulasaraan jenazah ya. Kok dipersoro gitu jenazah, pemulasaraan gitu ya. Perawatan jenazah saja, jangan pemulasaraan ya. Ya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, berbarengan pada hari ini adalah dengan 1 Muharram ya. Gampangnya tahun baru Islam gitu ya. Kalau bulan setelah Juli itu apa? Jenengan apa? Setelah Juli apa? Agustus. Kalau setelah Safar apa? Caranya ngaji gaya-gaya tahun baru Islam, memperingati tahun baru Islam. Setelah Muharram apa? Ayo, setelah Muharram apa? Safar. Setelah Safar apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Setelah itu apa? Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Setelah itu apa? Rajab, Sa'ban, terus Ramadan, habis Ramadan Syawal, habis Syawal Zulqa'dah, habis Zulqa'dah Dzulhijjah, habis itu Muharram lagi ya. Januari, Februari, Desember apal, Muharram, Safar gak apal. Harus dihafalkan ya, supaya balance, supaya tahu. Nanti pada satu titik nanti
bisa jadi kita menggunakan Hijriah itu, tahun Hijriah bukan tahun Masehi, maka bukan sok Islam, bukan ya, karena kita memang orang Islam kok. Kehidupan kita lebih banyak berurusan dengan bulan-bulan Islam itu, tidak dengan Januari, Februari, Maret dan seterusnya itu. Tapi bahwa kemudian secara keumumannya masih Januari, Februari ya enggak apa-apa. Tapi kita juga jangan meninggalkan yang Muharram, Safar dan seterusnya itu tadi, gitu ya. Ada momen yang penting ketika kemudian kita bicara tahun baru itu. Biasanya tahun baru itu kan untuk muhasabah, ya, untuk refleksi diri. Maka judul tahun baru sudah sehatkah kita, itu yang dimaksud sehat itu ada 5 kata. Apa aja berarti sehat itu 5 katanya? S-E-H-A-T. Artinya kita ini bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah S, sudah E, sudah H, sudah A, atau sudah T, gitu ya. Ini muhasabah untuk kita semua. Nah, ngajinya kalau sama saya mesti dari 2 sisi. Sisi medisnya, sisi kesehatannya, kedokterannya seperti apa, nanti sisi Quran hadisnya seperti apa. Nah, itu yang kemudian kita padukan nanti. Nah, jadi panjenengan insya Allah pulang dari sini nanti dapat banyak hal, gitu ya. Kebutuhannya untuk introspeksi diri, untuk refleksi, gitu ya. Saya sambil nulis ya, biar kayak Ustadz Adi Hidayat gitu loh ya. Ya. Jadi judulnya refleksi, gitu ya. Refleksi. Allah podo ae gak ketok. Tulisannya dokter ya wes gini ini. Bisa baca jenengan? Tulisannya dokter kalau nulis resep gini nih. Nulis apa rujukan gitu ya wes gini ini. Khusus kalau nulis kwitansi setelah jenengan berobat itu agak jelas tulisannya. Jadi jenengan habis diperiksa terus berapa dok? Ah, itu jelas tulisannya. 75.000 itu jelas banget itu ya. Tapi kalau ngerujuk atau nulis resep mesti jelek gini nih. Jadi kalau anak cucu panjenengan tulisannya jelek jangan dimarahi. Mungkin memang dia nanti akan jadi dokter. Ya, jangan dimarahi ya. Nah, yang saya sebut tadi sehat itu ada 5 huruf tadi itu S E H A T. Nah, nanti tinjauannya dari sisi medis, terus dari sisi teologis. Teologis itu spiritual, keagamaan, terus gampangannya Quran, hadis. Ya, kira-kira huruf S itu melambangkan kata apa? Biasanya kan gini, ini itu supaya nanti panjenengan ketika ngaji terus kemudian ingat, oh S itu ini, E itu ini, H itu ini, A itu ini, T itu ini. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya jenengan bisa mengingat. Karena saya yakin panjenengan semua kalau ngaji itu bawa buku. Ya, bawa buku semua kan? Oh enggak ada yang bawa buku ya. Makanya karena nggak bawa buku itu, saya buat zaman dulu namanya jembatan keledai ya. Jadi SEHAT itu nanti apa saja nanti jenengan bisa satu-satu. Nah, S itu mewakili kata apa? Sudah S-kah kita 1 tahun kemarin? S-nya itu apa? S-nya itu syukur. Jadi pertanyaannya, sudah bersyukurkah kita selama 1 tahun kemarin itu dengan segala kondisi yang ada? Dan ternyata Bapak yang dirahmati Allah, dalam tataran medis teologis, rasa syukur inilah yang kemudian mampu membuat kita punya jalinan sinyal dengan Allah. Ibarat HP gitu, sinyalnya bagus, maka berfungsi dengan baik. Rasa syukur ini itu seolah-olah itu tadi sinyal untuk kemudian bisa bermuajahah dengan Allah, bisa dibersamai Allah.
Bukti otentiknya apa? Ketika kita bicara tataran teologisnya, la in syakartum la azidannakum. Oh, saya tak kayak adik-adik tadi. Gimana berarti? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid, gitu ya. Kalau bersyukur nikmatnya ditambah oleh Allah, kalau kufur diancam hati-hati siksaku amatlah pedih, gitu ya. Apa korelasinya dengan kesehatan seseorang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata orang yang bersyukur itu hormon kebahagiaannya naik, hormon stresnya turun. Hormon stres itu namanya hormon kortisol. Jadi hormon kortisolnya turun, hormon kebahagiaannya diwakili oleh dopamin, dopaminnya meningkat. Kok bisa? Kenapa orang bersyukur itu kok kemudian hormon stresnya turun, hormon dopaminnya meningkat? Karena ternyata orang yang bersyukur itu tidak akan pernah bisa stres. Catat ya, orang bersyukur itu tidak akan stres. Loh kok bisa? Kenapa? Stres itu apa sih? Ayo, stres kalau misalkan didefinisikan, stres adalah gitu apa? Stres itu adalah adanya, kalau bahasa medis aslinya ya, adanya hendaya nilai realita. Kalau di bahasa umumkan supaya kita semua mengerti, adanya kesenjangan atau disparitas antara harapan dan kenyataan. Itu stres itu. Jadi adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pengennya itu punya rumah di galaksi sana, ternyata rumahnya di Tambak Segaran. Pengennya punya mobil apa yang diinginkan, ternyata enggak. Ternyata tidak memiliki itu. Maka hal itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya stres. Sekarang bayangkan, ada orang punya rumah ukurannya taruhlah 8 kali 10 misalkan ya, 8 kali 10, kebetulan rumahnya di pinggir sungai. Jadi di pinggir sungai gitu 8 kali 10. Orang ini bersyukur enggak kira-kira? Punya rumah 8 kali 10 lengkap perabotannya, kamarnya ada 3 gitu misalkan. Kira-kira orang ini bersyukur enggak punya rumah 8 kali 10 di pinggir sungai? Bersyukur enggak? Pasti kan ada dua kemungkinan kan? Dia bisa jadi bersyukur. Ini nanti ada dua hal yang berbeda yang terjadi pada orang tersebut, walaupun kondisinya sama, punya rumah 8 kali 10 dengan segala perlengkapannya ada. Ketika bersyukur, dia merasa bahwa alhamdulillah punya ukuran rumah 8 kali 10, ada ruang makannya, ada ruang tidurnya yang terpisah. Karena ada rumah itu yang ruang tidurnya, ruang masaknya, dapurnya, ruang keluarganya sama semua, satu ruangan itu. Bersyukur ketika mampu memahami bahwa apa yang diperolehnya itu adalah pemberian terbaik dari Allah. Maka kemudian dia mensyukuri ketika punya rumah 8 kali 10 di dekat sungai gitu misalkan. Tapi kalau kemudian dia tidak bersyukur, bisa enggak orang punya rumah 8 kali 10 tidak bersyukur karena di pinggir sungai? Bisa. Karena dia merasa bahwa wah coba kalau 8 kali 10 ini di Gunung Sahari, bukan di pinggirnya sungai itu. Nanti di sungai kalau airnya meluap ya nanti terus kemudian rumahnya kintir, rumahnya kebanjiran dan seterusnya dan seterusnya. Maka dua hal itu menyebabkan rumah tersebut akan berbeda-beda yang terjadi sesuai dengan surat Ibrahim tadi itu. Ibrahim ayat 7 tadi itu. Kalau dia bersyukur ketika banjir pun misalkan rumahnya itu nggak akan kintir. Tapi kalau dia kufur dengan nikmat rumah 8 kali 10 itu, ya rumahnya nanti akan kintir. Sesuai dengan ayat ini. Sekarang $1 berapa ribu? Berapa sekarang? 18.
$1 18.000. Panjenengan bersyukur enggak dengan $1 18.000? Ayo bersyukur enggak? Lah ayatnya jelas kok. Bersyukur gimana caranya? Alhamdulillah enggak 20.000 $1. Kejadiannya kan sama kan? Tapi kalau terus kemudian geremengnya luar biasa, 18.000 saiki regane apa-apa naik, itu yang salah pada konteks rasa syukurnya. Menjadi salah pula ketika kemudian hal ini dibenarkan, membenarkan misalkan dalam hal ini membenarkan Pak Prabowo misalkan ya, kok apa wis 18 itu apa maneh orang desa kan enggak pakai dolar. Itu dua hal yang berbeda, jangan dicampur aduk gitu ya. 18.000 kita bersyukur, iya kita bersyukur, alhamdulillah enggak 20.000. Tapi kan tetap harus ditoto negara ini, jangan 18.000. Kalau memang bisa, nggak ada korupsi bla 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 bla, mungkin nanti bisa turun itu. Ya. Negosiasi dengan Amerika atau apapun itu, kalau kita pinter, kita punya kekayaan alam yang luar biasa, itu bisa menjadi penyebab turun. Jangan dicampurkan, pokoknya bersyukur, ojo protes-protes. Itu dua hal yang berbeda, gitu ya. Nah, konteks kita bersyukur itu 18.000-nya, iya kita syukuri, alhamdulillah enggak 20.000. Tapi bahwa kemudian harus ditata, iya, itu yang kita kritisi. Ya. Dalam konteks keseharian kita sama, bersyukur sama enggak itu ada dampaknya atau efeknya itu luar biasa pada tubuh kita. Ketika kemudian kita tidak bersyukur, ini hormon kortisol, hormon stresnya ini meningkat. Jenengan kalau di tetangga jenengan ada ASN golongan 2A gitu misalkan ya, terus kemudian beli expander gitu, gimana perasaan jenengan? ASN 2A terus beli expander gitu ya, atau lebih hebat lagi beli Fortuner gitu misalnya. Dengan kejadian itu jenengan harusnya bersyukur, alhamdulillah tonggoku duwe mobil dadi lek ana apa-apa aku iso nunut gitu. Pendek kata, semua aspek terkait dengan rasa syukur itu ternyata dua hal. Kalau kita mensyukurinya, nikmatnya oleh Allah akan ditambah. Tapi kalau kufur diancam, hati-hati siksaku amatlah pedih. Dan ternyata orang-orang yang bersyukur itu Allah bebaskan dari stres. Karena apa? Karena dia menerima apa yang Allah berikan dalam bentuk apapun. Panjenengan kalau ke Menur, ke rumah sakit jiwa Menur atau ke Porong, panjenengan tanya, kenapa kok mereka jadi ODGJ seperti itu? Itu karena panjang angan-angan salah satunya. Karena stres tidak bisa menerima disparitas itu, tidak bisa menerima kesenjangan itu. Pengennya apa, dapatnya apa, dipikiri terus, ya sudah, akhirnya stres itu. Tentu kita kan nggak pengen jadi orang yang stres seperti itu. Maka kunci utamanya berbanyak syukur. Kira-kira sudah bersyukur belum? Sudah ya? Insya Allah orang yang bersyukur itu akan Allah sehatkan. Mekanismenya jelas, banyak ya, salah satunya dengan penurunan hormon kortisol ini. Ya, ini ya. Terus kemudian E-nya evaluasi diri, muhasabah. Sama dalam dua konteks, konteks medis, konteks teologis. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan selama ini itu kegiatan atau aktivitas yang menuju sehat atau yang menuju sakit? Itu yang kemudian harus kita pilah. Kalau kemudian kita bangun malam hari itu istirahatnya tidak terlalu malam, jam 10 gitu misalkan, tidur, kemudian jam 2:30 bangun, sholat tahajud sampai subuh, kemudian setelah subuh jalan-jalan di Gunung Sarinda ini, muter sekitar setengah atau 45 menit, terus aktivitas di rumah, masak dan seterusnya, pendek kata itu menyehatkan semua, maka pasti Allah akan beri kesehatan. Wa alaisa lil insani illa masya.
bahwa Allah akan memberi sesuatu itu sesuai dengan yang diusahakan. Tapi kalau tahajudnya nggak dilakukan, subuh telat jam 5:15, setelah subuhan tidur lagi, ya ndak ngaji, ya ndak jalan-jalan, bangun-bangun nanti jam 8, bangun nggak mau masak, tuku dadi ae wis, makanannya ndak bisa dikontrol dan seterusnya, ya dapatnya akan seperti itu. Kira-kira di antara panjenengan ada enggak yang gula darahnya itu di atas 200? Artinya penderita diabetes, ada enggak? Atau ada yang penderita hipertensi? Karena datanya orang diabetes itu sekitar 35%. Jadi kalau 100 orang, ini 35 orangnya diabetes. Nanti terus boloan sama hipertensi itu, diabetes itu. Ketika kemudian kita mengevaluasi diri kita dalam konteks medis, benar apa yang dilakukan ini. Ada pemeriksaan laboratorium, itu benar. Karena apa? Usia 40 tahun ke atas itu minimal 6 bulan sekali jenengan harus periksa laborat. Minimal apa yang ada sekarang ini? Asam urat, kolesterol, gula darah. Kalau kebetulan punya dana, diukur profil lipidnya selain kolesterol. Nanti ada trigliserid, LDL, HDL itu. Sama yang penting juga itu fungsi liver. Nanti SGOT dan SGPT. 6 bulan sekali. Orang Indonesia itu sudah hipertensi tapi sombongnya luar biasa. Gimana orang hipertensi kok sombong itu gimana? Tensinya 200/100 tapi sombong, ngomongnya gini, aku loh masih tensiku 200/100 gak apa-apa. Justru itu yang bahaya. Oh, loro kok bangga gitu. Dalam tataran medis itu yang bahaya, karena kalau kemudian melebihi 200, resiko pecahnya pembuluh darah di otak akan sangat tinggi. Justru bahaya ketika 200/100 kok nggak merasa ada keluhan, tahu-tahu pecah pembuluh darahnya. Mending 170/90 tapi sudah pusing. Alarm di dalam tubuh kita itu kemudian muncul. Mending 170/100 pusing, 170/90 pusing, mending gitu. Tahu bahwa kita ini hipertensi, tahu bahwa kita ini darah tinggi. Lah darah tinggi itu utamanya korelasinya dengan kemarahan seseorang. Hipertensi sama ngamuan itu duluan mana? Ngamuan dulu apa hipertensi dulu? Ngamuan dulu. Makanya orang ngamuan itu diarani bludrek ya. Itu bludrek itu, darah tinggi itu. Padahal jenengan tidak pernah ngukur kan? Baru tahu tensinya tadi itu diperiksa itu. Baru tahu lualah kok 100 gitu ya. Dalam tataran keumumannya keseharian, mungkin panjenengan berpikiran bahwa hipertensi itu didului oleh marah, makanya kemudian jadi hipertensi. Adalah dalam tataran teknis medis itu hipertensinya dulu. Hipertensi dulu yang menyebabkan seseorang itu punya kecenderungan marah. Kenapa? Karena tekanan darah yang tinggi kalau di jantung, jantungnya bisa enak saja, tapi begitu ke otak pembuluh darahnya kecil kan? Kalau dari pembuluh darah besar ke pembuluh darah kecil, jadi lebih tinggi apa jadi lebih rendah tekanannya? Jadi lebih tinggi. Makanya kalau sudah orang itu hipertensinya kambuh, ketika tekanan darahnya nyampe di otak itu cemot-cemot gitu. Pusingnya orang hipertensi itu ritmik sesuai dengan detak jantung, dinyut-nyut gitu, pusingnya, beratnya itu. Apalagi tanggal-tanggal 27, 28 wis tambah nemen ya, nyut-nyutnya itu tambah parah. Nanti tanggal 1 agak turun, nah gitu ya. Nanti tanggal 15 mulai naik lagi. Kenapa? Salah satunya karena ndak bersyukur itu.
Maka evaluasi diri dalam konteks medis itu tadi, saya sarankan yang usianya 40 ke atas, 50 ke atas, paling tidak periksa 3 ini, asam urat, kolesterol, gula darah. Kenapa? Karena 3 ini yang menjadi penyebab tersering gangguan kesehatan pada seseorang. Ya, jadi sedikit banyak inilah 6 bulan sekali periksa, kalau kebetulan punya dana lebih ya ditambahi SGOT, SGPT sama profil lipid lemaknya yang agak lengkap. Yang LDL, HDL itu kan nanti bacaannya akan berbeda-beda ya. Kemudian dalam konteks teologisnya apa? Ada ibu-ibu yang disebut dengan spiritual toxic atau toksin. Apa itu? Dok ngaji ojo angel-angel po boso-bosone iku angele bosone ini. Ini kan ngaji berkemajuan ya. Apa? Spiritual toxic. Spiritual itu apa? Ya spiritualitas kita ya. Bagaimana kita menjalankan syariat Islam itu toksik kita apa? Racun. Jadi kalau racun-racun yang kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi itu juga racun bagi tubuh kita. Tapi ternyata ada yang lebih parah dari racun asam urat kolesterol tinggi ini, yaitu spiritual toxic. Racun secara spiritual, secara keberagamaan kita, secara hati, secara pikiran kita. Apa itu spiritual toxic itu? Spiritual toxic itu iri, dengki, riya, sombong, suudzon. Panjenengan kalau tadi mulai jam berapa saya? Misalkan nanti sudah jam 8:30 gitu ya. Terus jenengan mulai gremeng-gremeng 8:30 mari ki oh tambah tak jam 09:00 no bapak wis. Wis gremeng ayo. Pendek kata, buat korelasinya dengan syukur tadi itu, buat segala kejadian itu tidak menjadi racun, tidak menjadi spiritual toxic buat kita. Apapun sudah, kejadian ketidaknyamanan apapun itu buat menjadi kita bisa evaluasi diri. Naik sepeda motor kejeglong, ada jeglongan gitu, kejeglong jatuh gitu misalkan ya. Itu kalau orang yang tidak bersyukur, iki yo opo si Prabowo iki jalan aspal bolong ini gak ditembel, gak dianu panjang urusannya. Atau paling enggak Pak Camate lah sing dicelatoni iku. Iki duwe dikorupsi iki bla 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 panjang. Tapi kalau kemudian kita evaluasi diri, bisa muhasabah dan kemudian ditutupi dengan rasa syukur itu, jatuh blek itu alhamdulillah, gak beset, gak pingsan, gak luka, gak butuh dioperasi bla 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 bla, terus muhasabah. Iki aku mari lapo ya kok dikai jeglongan ngene sama Gusti Allah ini. Jangan-jangan saya habis melakukan apa, habis melakukan dosa apa itu kok kemudian Allah sayang jewer kita. Saya pernah merawat pasien itu hipertensi sama diabetes. Itu saya tadi sebut hipertensi sama diabetes itu boloan gitu ya. Ngerawat pasien ibu-ibu diabetes sama hipertensi. Apa yang beliau sampaikan ketika saya visite itu kunjungan tiap hari itu loh. Biasanya pagi ya. Visite saya ngobrol sama beliaunya, apa yang beliau sampaikan? Beliau sampaikan gini, alhamdulillah dok saya sakit. Saya aja pada saat itu, ini saya saja belum pada level itu gampangannya itu. Belum pada level bersyukur. Kalau menerima iya, sakit apapun iya saya terima, tapi belum pada level bersyukur itu. Setelah ibu itu ngomong alhamdulillah dok saya sakit, saya itu jadi apa ya rahasianya itu ya. Ternyata ibu itu salah satunya memang paham betul dengan dirinya. Kenapa kok bisa sampai berucap seperti itu? Karena beliau paham bahwa sakit itu salah satu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika sakit orang itu dicabut 3 hal pada dirinya. Keceriaan di wajahnya, selera makannya, dan dosa-dosanya. Ketika kemudian Allah sembuhkan, wa idza maridtu fahuwa yasfin, ketika sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ketika disembuhkan oleh Allah, keceriaan di wajahnya dikembalikan, selera makannya dikembalikan, dosa-dosanya enggak.
maka sering-seringlah sakit supaya dosa-dosanya berguguran. Ndak ya, bukan itu ya, itu guyonan itu. Jauh lebih enak sehat supaya ibadahnya bisa optimal. Itu tadi bukan ya. Pokoknya kalau kebetulan Allah amanai sakit dengan segala hal yang sudah kita lakukan walaupun menuju ke kesehatan aktivitas kita, tapi Allah kemudian mengamanahkan sakit, itu artinya kita lagi disayang sama Allah, dibuat jalan supaya dosa-dosanya berguguran. Makanya terima sakit itu dengan ikhlas. Jadi poinnya adalah apakah spiritual toxic kita itu masih muncul dalam diri kita atau tidak. Wis sifat-sifat ya, wis sifat-sifat gitu itu. Ngerasani orang gitu itu ya. Gibah kan enggak apa-apa, gibah syar'i. Embel lah gak ono gibah syar'i itu. Mosok ada gibah syar'i. Maka kalau gini, hukumnya gibah itu antara yang ngomong sama yang mendengarkan beda atau sama? Hukumnya sama. Maka karena hukumnya sama itu, kalau ada orang yang sudah mulai mau ngerasani, jenengan tinggal bapak dia ngomong ambek tembok wis gitu. Maka kaitan dengan evaluasi diri itu, kalau yang kita terapkan di dunia kedokteran Islam juga, itu setiap hari muhasabahnya itu. Jadi malam nanti menjelang tidur itu muhasabah. Muhasabahnya sederhana. Banyakan mana skor dosa sama skor pahala. Dosanya bisa jadi sebuah kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ngerasani itu seringkali tidak sengaja ya. Kadung blonjo, melijo di melijo gitu itu, pegang-pegang apa, ibu sebelahnya itu ngomong, ning, sampai nurut, mau bengi kuluan, wanjang gitu, terus ngerungokno, ya mosok gak melok nimpali pisan, ya udah. Seringkali ndak itu, termasuk juga gak jujur itu juga seringkali ndak terasa, nggak punya niatan tidak jujur. Tidak jujur sama bohong itu sama enggak? Ayo, tidak jujur sama bohong itu sama enggak? Beda. Tidak jujur itu pasif, kalau bohong itu aktif. Tapi dampaknya sama jeleknya buat tubuh kita. Tidak jujur itu gini, misal habis ngaji ini panjenengan terus ditanyai sebelah jenengan. Kebetulan tadi diantar, terus kemudian tidak bisa jemput, maka pengen naik angkutan umum. Kalau dari sini ke mana misalkan ke Durus gitu ya, ke Durus naik apa ya, gitu ya. Jadi kan itu tahu sebenarnya. Oh numpak len iki, kok mudun iki, tahu sebenarnya. Tapi kok daripada aku ngomong tahu, nanti suruh jelaskan. Begitu menjelaskan, engkau nek gak ono, aku kongkon ngeterno engko. Takut dengan hal itu, maka kemudian jenengan jawabnya gak eruh. Padahal tahu. Tapi ngomongnya gak tahu. Terus timbangane engko dawa urusane wis ngomong ae gak eruh. Padahal tahu. Nah, itu tidak jujur. Itu tidak jujur. Kalau bohong itu gini, ya wis ngumpul gini ya, setelah kajian selesai, waktunya makan, ada makannya. Pakai apa? Rawon apa? Oh kikil ya. Ya sesekali gak apa-apa kikil. Gak usah mikiri kolesterol ya. Kalau makan kikil, wis dimakan aja. Gak usah mikiri loh, kok kolesterolnya piro tambah dhuwur kok kolesterolnya. Sudah makan aja sudah. Enggak apa-apa hari ini tok sudah ya. Nah ini nanti kalau mau balik ke nomor 1 ya. Kikil itu saja, kira-kira jenengan nerima kikilnya itu semuanya bersyukur apa enggak? Ada resiko enggak bersyukur enggak? Tetap ada resiko enggak bersyukur. Makanya dilatih betul oleh kikil. Oh, alhamdulillah oleh kikil. Gurung mesti saulan sepisan maem kikil. Sudah. Tapi kan ada enggak yang orang kemudian kikil balung tok ini. Wis rasane gak jelas iki, ngalor gak ngidul gak.
Capeknya luar biasa orang tidak bersyukur itu. Ini rotinya ada 2 sama kurma. Ada yang tidak bersyukur enggak dengan nerima ini? Yang tidak bersyukur itu roti wangel dipangan ini, garai kotor kabeh tangane bla 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 bla. Masya Allah, wis ngaji meneng tok oleh jajan, oleh kikil, gremeng ngaji kan tidak bersyukur itu ya. Yang banyak tidak bersyukur itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Ya, jadi evaluasi diri itu kemudian kita munculkan, nanti kalau lebih detail panjenengan browsing ya, memunculkan spiritual detox. Detox itu apa? Mengeluarkan racun. Jadi spiritual toxic dengan segala yang saya sebut tadi itu harus dikeluarkan dari tubuh kita dengan spiritual detox. Spiritual detox itu apa? Salah satunya kemarin kurban, itu spiritual detox yang luar biasa. Sholat tahajud itu spiritual detox, sholat 2 spiritual detox. Untuk mengeluarkan racun-racun tadi itu loh, iri, dengki, suudzon dan seterusnya tadi itu dibiasakan dengan spiritual detoxnya melalui tahajud. Tahajud itu yang paling cesplung lah gampangannya itu ya. Tahajud itu di saat semua orang kebanyakan tidur, kita bangun, kemudian bermuajah dengan Allah, nggak ada yang ngelihat sholat kita kan? Kalau sholat tahajud, jenengan berapa rakaat? Kalau sing delok, gak kena digaya-gayaan, ya. Kalau sholat sunnah di An-Nur tadi itu kan ada yang gaya-gayaan, wah didelok wong rek rukuke cek apik, ngos. Sing apik gitu ya, sujudnya sing apik gitu. Terus dilama-lamakan gitu. Ada nggak yang gitu? Nggak ada di sini, nggak ada. Di An-Nur nggak ada ya, nggak ada bedanya sama masjid lain gitu. Nggak, insya Allah nggak ada. Karena itu bagian dari spiritual toxic tadi itu, ya. Maka lawan dengan spiritual detox. Salah satunya yang paling bisa menghapus semua ini itu adalah dengan sholat tahajud itu yang paling luar biasa. Kedua, tidak terlalu sulit, tapi itu dampaknya luar biasa. Banyak beristighfar. Banyak istighfar, saya nggak tahu. Pernah ngaji istighfar nggak di sini? Istighfar itu menyehatkan. Istighfar itu mencegah penyakit. Istighfar itu mengobati penyakit. Ya, suatu saat nanti ya kita. Tapi pendek kata, dengan tahajud dan istighfar itu insya Allah spiritual toksiknya akan keluar dari diri kita itu. Allah yang akan settingkan untuk kemudian kita tidak menjadi gampang iri, riak, sombong dan seterusnya itu dengan spiritual toksik dan spiritual detox. Makanya kalau pengen evaluasi diri, beranjak dari sesuatu yang buruk menuju hal yang lebih baik, mau tidak mau kita harus hijrah. Hijrah itu bukan selalu berpindah tempat, bukan selalu dari Gunung Sari terus pindah ke galaksi, itu enggak selalu seperti itu. Yang dimaksud adalah berpindah dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami di Kedokteran Islam FK Surah. Tahu Surah singkatannya apa? Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya kepala unit kedokteran Islam di Surah itu menemukan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Orang yang banyak dosanya itu orang yang berpotensi sakitnya tinggi. Di sisi lain, orang yang bertakwa itu adalah orang yang disehatkan oleh Allah. Maka panjenengan pengen jadi orang sakit apa orang sehat? Jadilah orang yang bertakwa, perkecil dosa-dosa apapun itu. Dosa-dosa kecil mulai dihilangkan, nanti termasuk dosa-dosa yang besar itu kan kita jadi lebih kuat untuk kemudian menghindarkannya. Jadi ternyata penelitiannya, orang yang banyak dosanya itu resiko penyakitnya banyak. Tapi jangan dibalik ya.
Jangan dibalik, berarti kalau orang sakit itu banyak dosanya, enggak gitu. Atau dibalik juga, orang mutakin itu pasti sehat, berarti orang sakit enggak mutakin, enggak gitu. Gunung Sari ini di Surabaya kan? Kalau bukan Surabaya apa pasti Gunung Sari? Ya enggak juga. Jadi jangan dibalik, sekali lagi jangan dibalik. Orang banyak dosanya itu banyak penyakitnya. Orang yang bertakwa itu pasti Allah sehatkan. Pokoknya jangan dibalik, itu pesannya. Karena memang nggak seperti itu hubungannya. Maka ketika kemudian kita beranjak dari hal-hal yang buruk menuju ke kebaikan, otomatis kita akan disehatkan oleh Allah. Dari yang sakit menuju ke yang sehat. Maka mau tidak mau dalam konteks hijrah itu sesuatu yang ini tadi. Jadi yang spiritual toxic tadi itu semuanya nanti dirubah untuk kemudian menjadi spiritual detox. Jadi apapun yang kemudian jelek-jelek itu dirubah. Lah, cara merubahnya, kebaikan ini dari yang buruk menjadi baik itu, kebaikan itu ada jenjang-jenjangnya. Ketika kebaikan itu dilakukan dalam keseharian itu ya biasa saja. Tapi ketika kemudian sesekali dilakukan itu biasa saja. Tapi ketika diistiqomahi kebaikan itu kemudian menjadi sesuatu yang rutin, Allah itu kan sangat sayang dengan amalan yang istiqomah itu. Kemudian pada satu titik, ya ini puncak tertingginya kebaikan itu adalah ketika kita melakukan sebuah kebaikan dan pada satu saat kita tidak melakukan kebaikan itu, seolah ada yang hilang dari diri kita. Seolah kita kemudian menyesal karena tidak melakukan kebaikan itu. Dalam keseharian kita, yaitu tadi ya, karena mencontohkan tahajud, misalkan tahajud dulu itu tidak rutin dilakukan. Tahajud kan baik, tidak rutin dilakukan, tapi terus kemudian rutin dilakukan. Tiap hari tahajud terus, pada satu titik kalau kemudian kita tidak tahajud, itu kita merasa rugi. Sampai pada posisi itulah puncaknya kebaikan itu. Dilakukan secara semula temporer aja, kemudian rutin dalam keseharian, kemudian mencapai puncaknya ketika kita tidak melakukan itu, kita menyesal pada kondisi itu. Jadi tadi contohnya tahajud, terus kemudian kita baru pulang jam 12 malam misalkan ada aktivitas atau luar kota, ketiduran, bangun-bangun sudah azan subuh, waktu untuk tahajudnya sudah hilang, itu udah lewat, kita merasa ada yang hilang. Waduh, kok gak tahajud ya, kok cemani ya. Maka terus kemudian jadi evaluasi diri kita tadi itu. Makanya nilai metu-metu itu aja mulai jam 12 ya. Pulangnya gak diawali supaya bisa tidur lebih awal dan kemudian tetap bisa sholat tahajud. Itu puncak sebuah kebaikan yang diistiqomah itu. Maka biasakanlah semua aspek apa yang kita lakukan jadi bagian dari spiritual detox itu. Jadi bisa mengeluarkan berbagai macam racun yang ada di dalam tubuh kita, tentu kaitan dengan spiritual toxic. Apa ini? A-nya apa? Amanah. Ini yang banyak dipahami keliru ya. Amanah itu bukan kemudian selalu berupa jabatan, bukan selalu berupa kedudukan, bukan selalu berupa apa yang kemudian misalkan ketua takmir gitu ya, atau ketua pimpinan ranting. Bukan hanya itu amanah yang harus dijaga itu. Walaupun kita tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, atau bahkan tidak bekerja sehingga kemudian tidak punya apapun di kantor, di perusahaan, bukan berarti kita tidak punya amanah. Apa amanah yang melekat pada diri kita? Saya misalkan, saya sebagai seorang suami, maka amanah Allah kepada saya adalah jadilah suami yang baik. Saya sebagai ayah dari anak-anak saya, maka jadilah ayah yang baik buat anak-anak. Saya sebagai kepala unit kedokteran Islam, ya jadilah kepala unit kedokteran yang baik.
Saya sebagai murid, jadilah murid yang baik. Walaupun waktu SMA itu mokong saya itu. Ya ada Bu Rahayu yang sebelahnya Gunung Sari. Tapi mokong saya itu bukan mokong kurang ngajar, bukan. Mokongnya itu kalau gurunya ngajar, saya keluar. Jadi tidak ikut pelajaran. Dan itu Bu Rahayu. Dan itu pelajaran biologi. Apa yang kemudian Allah settingkan, saya malah dimasukkan ke kedokteran. Yang isinya biologi tok. Jadi ketika teman-teman semester 1 itu ngomong biologi, pelajaran biologi, oh iki ono nang SMA, oh iki ono. Saya itu, oh ndok tak iku nang SMA, wong pelajarannya mesti keluar saya. Doa ibu itu yang membuat semua itu bisa terjadi. Saya memahami betul itu doanya ayah ibu gitu ya. Sehingga saya masuk ke kedokteran. Terus jadilah sekarang seperti ini gitu ya. Amanah itu melekat pada diri kita masing-masing. Minimal kita sebagai manusia, diamani apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini sebagai manusia melekat pada diri kita masing-masing, tanpa jabatan, tanpa apapun sudah, tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya anak, tapi melekat pada diri kita ini sebagai hambanya Allah, maka amanahnya apapun itu kita harus beribadah. Maka tiga cirinya orang munafik apa? Idza dzakadzab, idza wa'ada akhlafa, idza tumina qona. Kalau ngomong dia itu dusta, kalau janji dia ingkar, kalau amanah dia diberi amanah dia khianat. Itu kalau kajian lebih detailnya, itu puncaknya itu mengkhianati amanah, itu puncaknya. Kan tadi itu, tidak semua orang punya amanah yang cukup banyak. Maka ketika semakin banyak amanah yang diemban, tanggung jawabnya juga akan semakin besar. Jadi jangan kemudian terbebani dengan amanah itu. Makanya harus sesuai dengan bahasa kerennya sekarang itu passionnya. Jadi aktif di ketakmiran ya karena memang passionnya di ketakmiran itu. Sewenang ketika berkegiatan di masjid, sewenang sekali gitu ya. Jadi hati-hati dengan amanah ini. Paling tidak amanah sebagai manusia itu. Maka kemudian tanggung jawab ini yang nanti akan dimintai oleh Allah. Summa latus aluna yauma idzin anin naim. Jadi kenikmatan-kenikmatan sudah Allah berikan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Di Takasur ayat 8 ya. Itu ya. Karena sudah 1 jam ini. SEHA. Terakhir kira-kira apa T-nya? Puncak dari semua ini apa? Tadi ya. Ya. Puncaknya itu takwa. Jadi semua rangkaian ini SEHAT itu kalau kita jalankan dengan benar, dengan baik terkait dengan semua apa yang saya sampaikan ini, itu insya Allah kita masuk dalam kategori orang yang bertakwa itu. Bertakwa itu apa sih? Definisi takwa itu apa? Misalkan secara sederhananya, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Ayo, mulai atas kaitan dengan medis misalkan. Menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Yang diperintahkan minum air 30 cc minimal, 30 cc per kilogram berat badan. Ketika itu terpenuhi, ya kita akan sehat saja. Tapi kalau cairannya kurang, nanti darahnya jadi kental, alirannya jadi melambat, potensi struknya menjadi lebih tinggi. Tangannya nanti geringgingan, kakinya geringgingan, telinganya geringgingan, gara-gara kekurangan cairan. Tidak boleh merokok, ya jangan merokok. Karena merokok itu nanti akan merusak paru-paru kita. Paru-paru rusak, nanti jantungnya rusak, dan seterusnya panjang. Ya. Kalau toh kemudian disangkal sama yang merokok, oh gak ono ayat yang melarang merokok itu nggak ada di Al-Quran. Misalkan gitu ya. Adanya wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Janganlah kau masukkan dirimu ke dalam kebinasaan. Karena tahu bahwa rokok itu membahayakan, merusak paru-paru, merusak jantung dan seterusnya, gitu ya. Tapi terus kemudian banyak berkembang. Saya kalau sama perokok memang gak iso diomongi. Perokok itu
mendengarkan dari telinga kanan, keluar telinga kanan. Kalau keluar telinga kiri masih lewat otak. Ini enggak mendal langsung tung gitu ya. Enggak bisa masuk ke otak, jadi langsung keluar. Saya selalu, tidak usahlah berdebat tentang 4.000 racun yang ada di rokok, ayat-ayat yang tidak membolehkan walaupun secara eksplisit, implisit, AD1 dan seterusnya, apalagi ngomong makosyid syariah gitu panjang, ya sudahlah, enggak. Tapi satu hal, orang yang merokok itu kalau ada orang lain pasti dolim sama orang lain, sudah itu. Dolim sama orang lain. Padahal tadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik masalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Walaupun tidak ada hadisnya, sejelek-jelek manusia adalah yang merugikan orang lain gitu ya. Tapi itu kan korelasi yang luar biasa. Jadi kalau toh nggak bisa diskusi kaitan dengan rokok, pasti orang merokok itu zalim sama orang lain. Kalau kemudian merokoknya ada orang lain. Maka saya sering guyon, kalau merokok asapnya jangan dikeluarkan. Kalau merokok itu ya sudah asapnya ditelan saja, jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan membuat orang lain jadi perokok pasif, zalim sama orang lain, makanya harus telan saja. Atau kalau enggak ya merokok sendirilah, ada di pinggir sungai sana, merokok dhewe wis gak apa-apa, rusak-rusak dhewe awake ya sudah ya. Maka itu menjadi bagian dari ketidaktakwaan seseorang gitu ya. Karena masuk dalam kategori ini juga orang merokok itu diberi amanah, diberi nikmat berupa paru-paru yang baik, jantung yang baik, loh kok dirusak? Amanahnya kan diberikan oleh Allah paru-paru yang sehat toh? Kok sengaja dirusak dengan merokok itu? Berarti kan itu kufur nikmat. Karena orang yang bersyukur itu menjaga amanah yang diberikan, gitu kan? Diberi apa misalkan panjenengan diberi kaki yang bagus berfungsi dengan normal, ya dijaga ya kakinya. Itu bentuk syukur yang paling puncak. Syukur itu ada 3, dari hati mengakui bahwa ini semua pemberian Allah, yang kedua melalui lisan dengan mengucap alhamdulillah, yang ketiga menjaga amanah yang Allah berikan untuk keoptimalan ibadah kita. Itu puncak syukur itu di situ. Jadi diberi Allah apa, dijaga, dipakai untuk ibadah. Diberi rezeki oleh Allah, terus tidak usah banyak-banyak misalkan ya, diberi rezeki Allah 1 miliar gitu misalkan, tidak usah banyak-banyak lah ya, 1 miliar, terus kemudian disumbangkan ke Anur 100 juta. Kekayaannya, rezeki dari Allah itu, amanah dari Allah itu dibuat keoptimalan ibadah kita. Nah, itu puncak syukur itu. Nah, ketika kita bicara takwa, tadi di depan saya sampaikan, orang bertakwa itu pasti orang sehat. Banyak penelitian terkait dengan hal itu, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, ujungnya orang itu pasti sehat. Dalam tataran teologisnya, apa yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa itu? Apa kira-kira? Dan ini akan menjadi solusi, menjadi jalan keluar dari semua permasalahan yang dihadapi oleh seseorang. Allah kemudian menjanjikan itu kan di At-Tolak ayat 2 akhir dan 3 awal ya. At-Tolak 2 dan 3. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, jadilah orang yang bertakwa. Kenapa? Maka Allah kemudian akan memberi jalan keluar dari segala permasalahan yang dimiliki, dan kemudian Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sakit itu masalah enggak? Seseorang yang sakit itu masalah enggak buat dirinya? Masalah. Maka ketika kemudian ayat itu kita tarik dalam konteks masalahnya berupa penyakit, barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, maka bertakwalah. Ketika bertakwa, sakitnya akan diberi jalan keluar, diberi solusi. Solusi dari sakit itu apa? Ya Allah sembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yasmin tadi itu. Maka orang yang bertakwa itu sakitnya akan Allah sembuhkan.
masih juga diberi bonus ketika Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezekinya berupa apa? Berupa kesehatan, sudah disembuhkan dari penyakit, disehatkan oleh Allah, dan kemudian dibebaskan dari berbagai macam penyakit itu. Itu bagian dari rezeki yang tidak disangka-sangka itu. Maka puncak dari apapun aktivitas-aktivitas kesehatan, aktivitas ibadah kita, itu nanti jadi bagian dari orang yang bertakwa ini. Ini nanti kalau kemudian mau kita lihat ciri-cirinya orang bertakwa, itu semuanya menyehatkan. Cirinya orang bertakwa yang paling sering dikutip ketika Ramadan itu apa? Surat Ali Imran 134 itu. Cirinya orang bertakwa itu ada 3. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Yang terakhir wal 'afina 'anil nas. Orang yang menginfak sedekahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Sedekah itu menyehatkan dengan berbagai macam penjelasan dan penelitian-penelitiannya. Yang kedua, orang yang mampu menahan amarah. Tadi itu, orang sing gak ngamuan, orang yang sabar itu tidak punya spiritual toxic tadi itu, maka Allah akan sehatkan karena hormon dopaminnya meningkat. Kemudian orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan sama minta maaf itu entengan mana? Entengan? Ya wis umum wong salah jaluk sepuro ya. Al insanu makhlul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf. Ya umum saja minta maaf. Makanya cirinya orang bertakwa itu bukan salah minta maaf, tapi disalahi memberi maaf. Levelnya itu lebih tinggi. Maka orang bertakwa itu levelnya memaafkan. Sebelum yang salah minta maaf, dia sudah memaafkan. Wong minta maaf saja itu disehatkan oleh Allah. Orang minta maaf itu disehatkan oleh Allah. Orang minta ampun kepada Allah, istighfar tadi itu disehatkan oleh Allah. Apalagi memberi maaf. Orang kalau tidak bisa memaafkan itu capeknya luar biasa hidupnya. Jenengan misalkan, misal ini ya, tidak senang sama Bu Darti, misalkan gitu ya. Jenengan waktu siram-siram di depan rumah gitu itu, kebetulan jenengan tetanggaan gitu ya. Siram-siram terus Bu Darti lewat. Terus tanya kan, siram-siram nih gitu ya. Siram-siram nih gitu. Kalau yang lewat Bu Darti yang kebetulan tidak jenengan senengi gitu ya, jenengan tidak bisa memaafkan tadi, itu sebagai salah satu cirinya orang bertakwa. Lewat itu jenengan kemerungsung dewe kan ya. Bu Dartinya nyantai aja lewat kan, nyopo siram-siram nih gitu ya. Sambil lewat jenengan yang siram-siram. Boso Surabaya nih, mohon maaf sekali ya. Mata nih gak delok siram-siram ngene ate takon-takon barang gitu. Awu takon itu. Kalau berani gitu lewat disiram, kalau berani. Karena nggak berani ya geremeng dewe. Karena apa? Belum memaafkan. Sementara kalau orang lain yang lewat yang tidak punya masalah apapun, siram-siram lagi, iyo iki wis suwi gak sirami, wis dinopo, nyantai aja. Sudah gitu itu kemelijo kan ya. Lewat itu kemelijo. Terus yang tidak punya apa-apa tadi balik lagi, sudah selesai belanjanya, jenengan tetap siram-siram, masihan belum selesai, jenengan dibawakan kerupuk oleh orang yang tidak masalah apa-apa dengan jenengan itu. Balik dikasih kerupuk jenengan, kalau neng aku seru sampean senengani kerupuk, oh suwun ya ro ae sampean senenganku itu. Kerupuknya dicantolkan di pagar gitu ya. Tapi kalau Bu Darti yang lewat tadi bawa kerupuk juga, tapi jenengan punya tidak memaafkan, belum memaafkan sama Bu Darti tadi. Bu Darti lewat kerupuk diremet-remet ini. Atase kerupuk sewuan ngene masih aku yo iso tuku diremet-remet itu. Coba nggak capek tak hidup seperti itu. Maka Islam itu mengajarkan untuk memaafkan, karena memaafkan itu menyehatkan. Tentu kita bersepakat kan bahwa kita ini pengennya sehat. Untuk apa? Untuk supaya aktivitas ibadah kita itu optimal. Kan beda toh orang yang ibadahnya kuat, ibadahnya optimal karena sehat, dengan orang-orang yang
Allah amanahi ada gangguan di kesehatannya kan berbeda gitu ya. Maka target kita tetap sehat, dijauhkan dari penyakit apapun, salah satunya dengan beberapa hal ini. Maka pertanyaannya, ketika kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah ini, apakah kita sudah pandai mensyukuri nikmat Allah? Apakah kita sudah muhasabah diri kita, mengevaluasi diri kita? Apakah kita sudah hijrah dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang lebih baik, dan kemudian kita istiqomahkan kebaikan itu? Apakah kemudian kita sudah mampu menjaga amanah apapun yang sudah Allah berikan kepada kita? Dan terakhir, apakah kita masuk kategori orang-orang yang muttaqin atau tidak? Insya Allah kita semua kalau toh belum mencapai itu, kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi sehat itu. Karena ikhtiar yang kita lakukan akan sejalan dengan apa yang kemudian Allah berikan. Di An-Najm 39 tadi itu, wa'alaisa lil insani illa masya', bahwa kita akan memperoleh sesuatu itu ya sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Pandangan hadir ke sini ini itu menjadi bagian dari cara menyehatkan diri kita masing-masing. Maka Allah akan beri kesehatan pada panjenengan yang hadir pada malam hari ini. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam sekian masih tanya jawab, enggak toh ya? Saya kira sudah paham semua jenengan ya. Ya, saya kira sudah paham semua ya. Wong saya menyampaikan ini sebisa mungkin dalam bahasa panjenengan. Wis gak angel-angel bahasanya, tapi kemudian bisa diterima. Dan setiap kajian ini kan endingnya, hasil akhirnya itu kan ada perubahan, ada action, ada perubahan untuk menjadi lebih baik itu. Maka tadi betul, semoga keimanan, keislaman, ketakwaan kita dengan segala aktivitas kajian ini betul-betul menjadi meningkat, dan kemudian kita digolongkan Allah menjadi bagian dari orang yang muttaqin itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berharap kepada Allah. Semoga kita semua diberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun, dan apabila ada di antara kita atau keluarga kita yang sakit, semoga bisa segera diberi kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasibil ba'sa isfi antas safila sifaan sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Dari saya cukupkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.